Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini masih membahas mengenai bentuk dari penyertaan. Dilanjut saja, jadi ada bentuk ketiga. Jadi ada 5 bentuk ya. Bentuk ketiga ini yaitu turut serta melakukan si tindak pidana itu. Jadi turut serta melakukan ini yaitu orang yang turut serta dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta ini yaitu ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yaitu jadi kerjasama antara yang turut serta melakukan dengan si pelaku ini memang adanya kerjasama secara sadar, bukan paksaan. Yang telah tergolong ke dalam perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya apabila dalam keadaan memaksa. Ini sedangkan dalam keadaan sadar. Yang kedua ada kerjasama secara fisik, yaitu merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Jadi juga secara sadar dan juga ada kerjasama secara fisik seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bentuk keempat. Bentuk keempat di sini yaitu penganjur atau withlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama ya, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku atau material atau autor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Sedangkan dalam pembujukan orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu autor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Jadi penganjur ini itu menggerakkan orang lain. Dia caranya itu penganjuran, misalkan menganjurkan seseorang ini nih untuk melakukan suatu tindak pidana. Atau yang kedua itu pembujukan, membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi kepada autor materialis atau pelaku material, jadi sebagai alat dari si penganjur tersebut. Selanjutnya, dalam menyuruh melakukan, 1. Sarana yang menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, pembuat material atau manus ministra ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Jadi, si pembuat materialnya ini mah misalkan dalam melakukan tindak pidananya ini membuat pistol misalkan, menggunakan pistol. Nah, si pembuat pistol ini tidak dapat dipidana karena memang dia melakukan pekerjaannya sebagai pembuat pistol, misalkan seperti itu. Selanjutnya itu syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak ini. Ya, pertama adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi ada unsur kesengajaan ya, selalu ada unsur kesengajaan untuk menggerakkan orang lain. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana. Seperti itu. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Seperti itu. Selanjutnya, maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua yang bermaksud itu menggerakkan menganjurkannya dengan daya upaya ya. Berarti arti daya upaya ini yaitu
Maksudnya untuk kepastian hukum, dan yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya dapat dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua KUHP. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Dari si penggerak ini ya, dia menangis, meminta bantuan, atau misalkan cerita-cerita keberhasilan dari suatu tindak pidana, misalkan seperti itu. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan, paksaan, atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk ke dalam menggerakkan. Seperti itu. Mungkin kedua unsur itu memang tetap saja tergolong dalam penghancur atau outlawing untuk seseorang melakukan tindak pidana. Seperti itu. Mungkin pada pertemuan keempat ini Bu Prof mencukupkan juga sehingga bentuk keempat dari penyertaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.